Merinding teman-teman, memegang wayang asli Ya, yang Sunan Kalijogo. dipegang oleh Sunan Kalijaga. Jadi Sunan memegang ini untuk mensiarkan agama Islam di tanah Jawa. Halo semua, Yuda Prihantoro di sini dan sekarang saya berada di tempat raja. Kenapa tempat raja? Tempat ini dulunya khusus untuk raja teman-teman. Jadi selain raja nggak boleh duduk di sini. Dan ini adalah kerajaan yang punya peranan penting dalam sejarah Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Kerajaan apa itu? Kita akan bahas di video berikut ini. Sekarang saya sudah berada di Keraton Kasepuhan Cirebon dan sekarang kita akan masuk untuk cari tahu bagaimana keraton ini. Dan sekarang saya akan menemui pemandunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Gimana Bapak kabarnya, Pak? siapa? Dengan Pak Ferry. Saya Ya. Yuda Pak. Alhamdulillah, selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Terima kasih. Ya. Keraton Kasepuhan Kasepuhan, Cirebon ini ya. apa sih Pak sebenarnya? Oh ya, Keraton Kasepuhan Cirebon ini adalah peninggalan dari Sesar Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ya. Jadi beliau adalah seorang pemimpin dan juga pemimpin dari Caruban-Nagari. Sebab Cirebon itu dulu disebutnya Caruban-Nagari ya. Apa itu artinya Pak Cirebon? Caruban-Nagari itu artinya negara campuran. Ya. Oh, dari Ya. percampuran ya Pak ya? Iya, karena di sini itu banyak didatangi dari berbagai macam etnis, budaya, bangsa dan agama-agama dari masyarakatnya, dari berbagai macam etnis ya. Itu berdagang di sini ya, gitu. Jadi udah ya dari abad-abad 13 ya sampai 14 15 tuh perdagangan besar di sini. Bisa dibilang perdagangan dunia termasuk jalur sutra ya. Sama dengan Cina, India gitu Cirebon ini ya, gitu. Jadi Cirebon teman-teman zaman dulu adalah salah satu kota terpenting ya Pak ya? Ya, terpenting ya. Di Pulau Jawa dan Pulau Jawa. ini adalah pusatnya. Di sini pusatnya. Dan kebetulan kalau di wilayah Cirebon ini atau Caruban-Nagari ini masih wilayah Pajajaran pada masa itu, masih wilayah Sunda gitu ya. Jadi di bawah kekuasaan Pajajaran ya Pak? Pajajaran, ya. Nah, kalau yang pertama kali membangun Caruban-Nagari ini adalah Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi ya. Oke, yang disebutnya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang ya, kakaknya Kian Santang dan kakaknya ibundanya Sunan Gunung Jati, Nyimas Rara Santang juga ya. Dia beliau anak tertua dari Prabu Siliwangi, dari Prabu Siliwangi dari istrinya yang beragama Islam. Ya, diceritakan pada masa itu pun Prabu Siliwangi sudah masuk Islam karena persyarat untuk menikahi sang ibundanya Pangeran Walangsungsang. Ya, beliau masuk Islam karena beliau putri Islam. Maka di pernikahannya berputra 3, Pangeran Walangsungsang, Nyimas Rara Santang dan Kian Santang. Oke, dan kerajaan Pajajaran itu sendiri tadinya kerajaan Islam atau apa Pak sebelumnya? Hindu. Hindu. Ya, jadi Prabu Siliwangi itu masuk Islam. Ini zamannya Prabu Siliwangi yang bernama Sang Pamanarasa ya. Jadi Prabu Siliwangi itu gelar ya. Oke. Ya, Sang Pamanarasa namanya. Itu beliau masuk Islam ya. Karena disyaratkan untuk masuk Islam untuk menikahi Nyi Subang Larang. Tapi Islamnya beliau tuh untuk sendiri gitu, tidak untuk syiar. Ya. Akhirnya dari anak-anaknya, cucu-cucunya menyiarkan agama Islam begitu. Dan ini salah satu bentuknya. Ya. Mendirikan kerajaan ini Ya. adalah salah satu bentuk syiar dari pangeran. Pangeran ya, dari Pangeran Walangsungsang lalu dilanjutkan oleh Sesar Hidayatullah ya. Beliau keponakan sekaligus menantunya Pangeran Walangsungsang ya. Sebab ayahnya kan Sultan Mesir ya, Sesarip Abdullah. Maka Sesarip Hidayatullah itu putranya dari Mesir datang ke sini ya untuk menyiarkan agama Islam, lalu berjodoh dengan kakak sepupunya dengan Nyimas Pakungwati ya. Dengan Nyimas Pakungwati ya. Lalu beliau bergabung dengan Wali Sanga ya, lalu mengembangkan agama Islam ya gitu. Oke, dan ini apa Pak? Ini depan keraton. Ini ya, ini depan keraton dan ini adalah Siti Inggil. Siti Inggil itu adalah panggungnya Sultan, Pak. Panggung kenegaraan, panggung untuk melihat acara-acara seremonial budaya, agama ya, di alun-alun ya. Jadi di depan kita adalah alun-alun. Ya. Oke. Ya, jadi untuk apel dari para prajuritnya gitu ya di Oh, alun-alun. dinamakan Siti Hinggil artinya tanah tinggi. Ya, tanah tinggi. Siti artinya tanah, Inggil artinya tinggi ya. Dan ini dibangun oleh
Ki Gede Gempol Palimanan ya. Hmm. Pada masa itu tidak menggunakan semen. Jadi Batak merah ini maka disebutnya Batak Kuta Kosot ya. Oh, Ini digosok dan diberi perekat, yaitu bahannya itu dari putih telur dan gula merah. Nah, putih gitu. telur dan gula merah. Iya. Telurnya sebanyak apa, Pak? Ya, banyak sekali. Susunannya ini teman-teman. Jadi ini adalah keraton menghadap alun-alun, kemudian sebelah kirinya ada sebelah barat itu ya Pak ya sana. Barat, ya barat. Sebelah ya. baratnya itu masjid itu sama dengan tipografi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, sama Iya. seperti kerajaan Ngayogyakarta di Yogyakarta dan Surakarta ya, di Solo. Kerajaan tahun berapa, Ini Pak? kerajaan yang paling tertua di Jawa yang masih ada. Oh iya, jadi ini kerajaan tertua teman-teman. Jadi setelah ini mempengaruhi kerajaan Mataram Islam. Tipografi dari letak kerajaannya. Kerajaan, kemudian alun-alun, kemudian ada masjid. Boleh kita masuk, Pak? Boleh, ini jadi silakan. disebutnya Gapura apa, Pak? Nah ini Gapura Adi. Gapura asal kata dari Gafurur Rohim atau pemaaf, maha pemaaf dan penyayang. Oh, oke. Jadi Iya. ada unsur Islamnya di sini ya, Pak? Ya, Tapi Gapura bentuk- Adi. Hah? Adi itu asal kata dari raja. Oh. Adidaya, kekuatan raja. Nah, gitu. Jadi hanya raja yang boleh lewat sini atau? Bukan, ini hanya filosofi. Oke. Artinya pemimpin atau raja harus punya rasa welas asih pada rakyatnya. Begitu. Ini filosofi semua. Ya. Dan ini ada pengaruh zaman dulu juga ya, Pak? Ya. Pengaruh. Sebab ini bangunan ibarat ini bangunan Jawa lah ya. Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Sunda sama gitu. Jadi ada akulturasi teman-teman di sini. Boleh kita masuk, Pak? Oke, silakan. Nah, kalau ini piring-piringnya dari negeri Tiongkok, bawaan permaisuri Sunan Gunung Jati. Oh iya, sebelum kita masuk ini ada kayak porselen gitu ya, Pak ya? Iya. Ini Kalau dari porsinya ini dari negeri Belanda. Belanda. Iya. Kalau yang ini, Pak? Ini dari Cina. Cina. Ya, ada naga-naganya kan Cina. Oh. Jadi Sunan Gunung Jati juga menikah dengan Putri Ongtin, Putri Cina dari Tiongkok. Nah, jadi Iya. beliau menikah dengan putri dari Cina, kemudian Ongtin ya. kebudayaan Cina dimasukkan di dalam tembok ini ya, Pak ya? Ya, berupa Nih. lukisan burung hong ya. Naga. Jadi ini teman-teman ini dari Cina, sementara yang ini dari Belanda. Ya, kalau Belanda. Kalau Belanda kenapa, Pak? Ada di sini, Pak? Di Liberty-nya ataupun apa kayak Amsterdam atau ya Pak. Ya, jadi teman-teman bisa ngeliat nih kincir angin dari Belanda. kincir angin. Ini dipasangnya berbarengan? Enggak. Ini kalau piring itu dari abad 15-nya ya, Pak. Awal pembangunan. Jadi keraton ini berdiri tahun berapa, Pak? Tahun 1529. 1529 teman-teman. Jadi ini dulu yang dipasang ya? Sebab Sunan Gunung Jati kan menikah tahun 1505. Oke. Nah, kalau ini abad 17 zaman kolonial Belanda. Jadi udah ratusan tahun kemudian setelah Sunan Gunung Jati nggak ada, baru zaman Belanda kolonial. Nah, baru ditempelkan ini oleh Belanda gitu. Ini yang nempel Belanda? Belanda. Ya, tentunya atas izin gitu kan. Oke. Tapi izinnya ya dalam tanda kutip lah ya. Nah ini teman-teman, jadi ada kayak pengaruh kolonialisme juga di sini yang menempelkan Porselin. porselen Ya, ini. Porselin delep. Oke. Ini keliling, Mbak, sampai Ya sampai sini aja. Nah ini ada yang warna biru. Jadi ada dua motif. Yang warna biru itu menggambarkan tentang para nabi. Ya. oh. Ya. Nah ini ada kisahnya Raja Herodes waktu memenggal kepala Nabi Yahya. Ya. Ini yang dipasang oleh Belanda, zamannya Belanda. Ya, zaman Belanda. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, mungkin didekatkan ya, porselennya seperti ini. Jadi kalau yang bulat ini dari Cina karena ada hubungan istri ya, Pak. Ya, istrinya dari Istrinya Sunan Gunung Jati, dan ini dipasang Ada, beberapa abad kemudian, ya kan enggak? ya, abad 17-nya. Abad 17. Kalau ini 15 saat keraton berdiri, dan ini saat abad ke-17. Dan Dan ada kisah-kisah para nabi ya dari abad 17 ditempelkan, dan itu kisah-kisah para nabi. Nanti kita di dalam ada lagi ya. ya tentang para nabi ya, dari mulai cerita Nabi Adam ya, yang Siti Hawa dari surga turun gitu loh. Oke. Dan ini teman-teman Sampai konon dilekatkan oleh putih telur dan gula putih merah. telur dan gula Ya, merah. ada Ki Gede Gempol Palimanan pembuatannya ya. Saya juga nggak tahu sebanyak apa Nah, maka telur yang barokahnya gitu. Ki Palimanan tuh
adanya pabrik semen ya. Hmm. Ya, adanya pabrik gula di Palimanan. Ya. Oh, oke. Dan ini masih kokoh sampai sekarang. Seperti itu. Alhamdulillah, jadi doanya para wali ya. Nah, silakan kita masuk ke Gapura Adi ini ya. Lalu kita nanti duduk di tempatnya Sunan Gunung Jati. Ya. Dan Gunung Jati. Nah, di sini juga ada Yang disebut banteng-banteng itu mana sih, Pak? Gapura Banteng. Hah? Itu. Oh, beda lagi. Kalau ini Nah, apa, Pak? Ini ada sesuguhan di sini ya. Di Keraton Cirebon masih ada sesuguhan dari semenjak zaman Sunan Gunung Jati ya. Di antaranya adaptasi budaya ya. Jadi ini Itu komposisinya apa aja, iya, Pak? ini hari Jumat Kliwon ya. Iya. Itu ada 6 piece ya. Jadi 6 jenis ya? Ya, ada 6 jenis. Ini melambangkan rukun iman ya. Oke. Nah, kalau hari Jumat biasa ada 5 ya. Simbol dari rukun Islam yang 5 ya. Nah, lalu ada ikan ya. Ini sebagai unsur air. Ya. Nasi sebagai unsur bumi ya. Lalu cabai sebagai unsur api ya. Ini rokok sebagai unsur angin. Jadi kita ini manusia ada 4 unsur ya. Lupa 4 kelima pancer ya. Ya, pancernya itu ruh. Nah, ruh kita. Dan Gitu. ini ditempatkan di sini saja? Atau di Setiap gerbang ya. hanya Jumat Kliwon? Ya, ada Jumat Kliwon. Hari biasa tidak? Tidak. Tujuannya untuk? Ya itu mengingatkan rukun Islam dan rukun iman harus dijalankan. Oh, jadi Ya. dalam secara Islami filosofinya seperti itu, Pak? Seperti itu. Sebagai pengingat. Ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu nanti orang-orang nggak tahu, bahkan akan mengklaim yang tidak. Jadi Ya. ini sebenarnya bukan untuk sesajen atau bukan ya, Pak ya? Ya untuk sesajen, untuk yang ada di sini ya. Oke. Yang ada di sini diantaranya mau tahu? Apa aja, Pak? Ya, yang yaitu ada semut dia akan makan. Oh. Nanti ada ayam dia akan makan, ada kucing dia makan. Itu kan makhluk Allah juga. Iya, Kalau iya, kita iya, ngasih iya, makan iya, emang iya. memusyrikan ke makhluk yang lain. Nah, itu tanda kutip. Jadi itu teman-teman yang dikasih makan itu Kak ya. harus lebih peka. Ini akan Ya. dimakan ayam. Ya, untuk ayam, untuk apa ya, bersama-sama yang nunggu di sini. Iya. Mereka lewat di sini, ada makanan ikan dimakan. Nah, ini tempatnya siapa, Pak? Ya. Area apa ini? Ini area Nah, apa? ini tempat duduknya Sunan Gunung Jati dan para wali atau raja-raja yang menemani Kanjeng Sunan. Langsung gitu. Sekarang boleh didudukin nggak Boleh, sih, Pak? silakan. Oh, jadi di sini teman-teman. Atau orang Jawa atau Sunda mengharap barokah. Duduknya beliau Sunan Gunung Jati dan raja-raja sesudahnya di sini ya, Pak ya? Ya. Dan nantinya para yang di sini raja saja atau siapa saja, Pak, yang boleh duduk di sini tadinya? Tentunya. Ya, Raja kalau saja? zaman Dulu mah iya. Di sini itu. Jadi sendirian? Cirebon ini ya. Ya bukan sendirian. Beliau selalu ditemani dengan siapapun. Jadi beliau itu adalah seorang Caesar Hidayatullah itu raja atau maharaja ya. Maharaja juga waliullah ya. Nah, kalau maharaja artinya maharaja sama halnya dengan presiden. Presiden memerintah gubernurnya. Gubernur adalah raja kecil. Oke. Nah, gitu ya. Jadi di sini adalah pusat pemerintahan ya. Seperti presiden menguasai atau wilayahnya di antara gubernuran ya. Oh iya. Kalau Indonesia ada berapa gubernur ya? Iya, iya, Ya, iya. sekitar sekian lah ya. Nah, kalau di dahulu Sunan Gunung Jati itu ya zaman Caruban Nagari ya abad 1529 Masehi pada masa itu. Jadi beliau mendapatkan tahta kemaharajaannya dari Prabu Siliwangi ya, dari kakeknya. Nah, lalu sehingga di sini menjadi pusat pemerintahan menggantikan posisi Pajajaran dan wilayah pengaruhnya meliputi Purwokerto, Tegal, Sunda Kelapa, Ujung Kulon Banten, Lampung, Palembang, Brunei, Malaysia, Thailand sampai Singapura. Jadi sampai seluas itu kekuasaan pada zaman beliau. Pada masa itu. Ya. Gitu. Jadi ya beliau di sini pusat pemerintahannya. Dan ini semua masih asli, Pak? Ya. Masih asli? Dari zaman dulu seperti ini? Bentukannya? Ya ini masih asli.
Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat atasnya tuh, Ganti sirapnya aja. sirap itu apa Pak? Ini Sirap tuh genteng dari gentengnya. kayu, ya. Tadinya apa? Iya, sirap kayu. Kayu Genteng juga. Ini aslinya. Kita ngikutin aslinya. Kalau sekarang kan genteng dari tembikar ya. Mm-mm. Nah, baik. Saya akan menerangkan apa-apa yang ada di sini mengenai filosofinya. Sebab Oke. ini adalah arsiteknya itu, Keraton Cirebon ini, atau Keraton Pakuwati atau Keraton Kasepuhan sekarang disebutnya. Nah, itu arsiteknya adalah Sunan Kalijaga. Ya, jadi masjid keraton ini arsiteknya Sunan Kalijaga. Luasnya 25 hektar ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang kita ada di Siti Inggil ya. Jadi ada di Malang Semirang. Nah, Malang Semirang ini artinya bahwa manusia hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya, gitu kan. Ya. Nah, di sini ada 20 tihang sebagai simbol sifat Allah yang 20. Wujud, tindak bako, mukhalafatul, ilmu dan lain-lain. Ya. Lalu di tengahnya ada 6 tihang yang berukir, ini sebagai simbol rukun iman. Gitu. Lalu sebelah sana, ya, Semar Nyandu untuk penasihat sultan, terdapat 2 tihang melambangkan 2 kalimat syahadat. Untuk penasehat Sunan Gunung Jati, Oke. ya, untuk staf-stafnya disebutnya jaksa pitu, ya. Di sebelah sana untuk panglima, ya. Panglima Ya, perang. Panglimanya beliau. Oke. Panglima dalam. Ini disebutnya Mande Pandawa 5 tempatnya ya. Nah, Mande itu balai atau joglo gitu. Nah, itu ada 5 tihang sebagai simbol rukun Islam yang 5. Oh, Ya. Rukun Islam yang 5. Dan dahulu panglimanya Sunan Gunung Jati adalah Pangeran Fathahillah. Karena jasanya Pangeran Fathahillah bisa mengusir Portugis di Sunda Kelapa, maka beliau diberi gelar Pangeran Jayakarta. oke. Nama gelar penghargaannya. Jadi beliau sempat duduk di situ juga, Iya, beliau sebagai Panglima Sunan Gunung Jati. panglimanya. Nah, maka beliau dinikahkan dengan Ratu Kembayun Putri Sunan Gunung Jati dan dikuasakan menjadi pemimpin di Sunda Kelapa. Lalu Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta. Karena masih di bawah kekuasaan Ya, ini ya, Carubanagari gitu. Carubanagari itu. Jadinya Sunda Kelapa jadi Jayakarta. Nah, lalu kalau zaman Belanda ya, para wali sudah nggak ada kan. Nah, itu dikuasai oleh Belanda. Nah, Belanda waktu itu mendirikan benteng Batavia. Oke. Ya. Tapi orang kita nggak bisa ngomong Batavia, ya masih clue ya. Maka disebutnya Batawi. Jadi asalnya jadi Batawi ya, Gitu, Pak. si Batawi. Dan Jadi itu kira-kira ya, hanya tempatnya siapa, Pak? Kalau yang itu? Nah, ke sebelah sana untuk gamelan sekaten, untuk menunjukkan gamelan sekaten asal kata dari syahadaten atau syahadatan. Ya. Penabuh gamelan di situ main ininya. Ya, gamelannya. Nah, kalau ini untuk pengiring-pengiring atau permaisuri famili sultan dan abdi-abdi dalamnya. Oke. Dan Pak, saya lihat di sini kayak nggak ada paku ya sebenarnya ya? Oh iya. Setiap ininya Memang ya? nggak ada paku, zaman dulu kan masih sistemnya baji. Baji itu kayunya dilobangin lalu dikasih kayu lagi pakunya. Ya. Jadi kayak bisa dibongkar pasang gitu ya, Pak ya? Dibongkar pasang. Dan juga mempunyai kelebihan anti gempa. Jadi kalau kayu kan elastis, bisa nih ya tidak terlalu keras seperti batu beton. Kalau ini atau besi. kayu apa, Pak? Semuanya? Ya. Jati kah atau apa? Dari kayu apa bahan? Jati Cirebon ya. Ini jati. Jadi kayu jati teman-teman. Dan yang di sini adalah Sunan duduk di sini ya, Pak ya? Iya. Sunan Gunung Silakan Masnya Jati. Iya. duduk di sini. Para wali juga duduk di sini, Pak. Betul. Ya. Oke. Buat kita mendapatkan berkahnya ya. Amin. Ya, syafaatnya ya dari Nah, ini teman-teman. para wali. Nampak tilas sejarah. Ini syiar Islam, tokoh syiar Islam yang menyebarkan agama di tanah Jawa, khususnya Jawa Barat. Ini tadinya duduk di sini untuk melihat para prajurit ya, Pak ya? Iya, benar, prajurit. ataupun seremonial Jadi di memang masyarakat. sini memang lebih tinggi teman-teman, dibuat lebih tinggi. Itu kenapa dinamakan Siti Inggil, untuk melihat alun-alun seperti itu. Oke. Permaisuri juga boleh duduk sini? Boleh, ya intinya sih ini untuk keluarga. Keluarga. Ya, tapi kan namanya
aparaturnya dan negara-negara tetangga ataupun pembesar ingin mendampingi juga. Oh, oke. Ya. Oke, dan boleh kita lanjut Pak ke area berikutnya? Tapi sebelum kita lanjut, itu kenapa lebih kecil ya Pak? Lebih pendek ya? Oh iya, ini pernah ketimpa pohon Pak. Oh, Pernah ketimpa pohon dan handle-nya, nah ini Heeh. handle seperti ini ya, tuh hilang. ini. Pecah lah ya. Heeh. Nah, Oke. pecah. Nah, Jadi makanya lebih pendek. pendek, harusnya ada handle-nya. Oh. Jadi itu karena pernah ada ketimpa pohon teman-teman. Dan ini pohon ada maknanya juga Pak? Ada, ini jadi semua di sini ada makna kias, di antaranya bangunan Hmm. ataupun pohon-pohonnya ya. Jadi untuk yang menggambarkan moral ataupun tentang keagamaan dan lain-lain gitu ya. Jadi Nah, seperti ini namanya sawo kecik. pohon ini ya Pak? Ya, Apa ininya Pak? becik ketitik ala ketara. Kalau kata orang di sini ya, yang semi Sunda ya, kalau Cirebon ini semi Sunda. Hmm. Nah kalau di Jawa becik ketitik ala ketoro, nah sama aja. Oh, Ketara cuman sama beda-beda beda o. tipis ininya Pak ya. Jadi karena memang Cirebon letaknya perbatasan dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah, ada percampuran keduanya Pak. Campuran, ya. Nah ini jadi awal akhir perbuatan yang kita lakukan, maka kita akan menuai hasilnya. Ya, ketitik ala ketara. Kalau Jadi- amalan kita baik, maka buahnya akan baik. Kalau amalan kita tidak baik, buahnya pun tidak akan baik. Ini dari dulu pohonnya ini Pak? Ya, Dari dulu pohonnya ini? iya. Atau dulu. sudah ganti? Ya kalau dulu ada ganti, dulu kan sama sawo kecik juga tuh udah Heeh. besar ya. Oke. Jadi Tapi kena angin, ada yang kena petir gitu. tapi tetap letakannya tetap dipertahankan ya Pak ya? Pertahankan. Nah, ini ada batu linggayoni di sini. Ya. Oh, ini Pak. Ya, batu linggayoni ini sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi sebuah harapan atau doanya Prabu Siliwangi untuk anak cucunya subur makmur hidupnya. Ya. Alu dan numpang tempat menumbuh padi menjadi beras ya. Nah, jadi ya itu mohon kesuburan atau kemakmuran untuk nusa bangsa untuk anak cucunya, abdi-abdi dalamnya dan tetamunya. Oke, Mas Soekarno suka lewat ke sini, pernah ke sini gitu. Nah, ini menjadi konsep pendidikan Monas. Oh, jadi ini Ya. Monas itu Yoni, heeh. Ini ya uninya ya Pak ya? ya. Lalu di Lingga lingga di atas Nah, Yoni ini ya. disatukan di tengah, lalu dikasih emas, kubah emas. Oh, Atau oke. motif api gitu ya. Jadi ini adalah inspirasinya ya Pak ya? Jadi Pak Soekarno mohon pada Yang Maha Kuasa dengan membuat Monas itu atau Lingga Yoni itu untuk nusa bangsanya subur, makmur dan mulia. Nah, gitu. Ya. Oke. Untuk nusa bangsanya. Dan ini yang sama kayak tadi ya Pak ya? Ya sama kayak tadi. Jadi yang ada ikan asin ya Pak? Iya. Nasi untuk persembahan makhluk hidup. Iya. Jadi nanti ayam makanya Ya. di sini. Kalau ini difungsikan buat apa? Hanya sebagai tadi aja bolongan itu. ini. Hah. Oh ini mah ya ini hanya sebagai simbolis. Simbolis saja ya. Nggak ada fungsinya apa-apa kalau lubangnya mah. Ya, Oh, artinya oke. ini mah karena prasasti jadi ini pakai batu ya kan. Hmm. Nah kalau yang aslinya orang nutu kan pakai ini, pakai kayu. Masa pakai batu berat amat. Oh, oke. Tapi ada dua cara, ada yang puter gitu ya, Oh, ini ada yang ditutup. kalau dalam keseharian bisa untuk alat menumbuk ya Pak? Nah ini juga digunakan untuk menumbuk udang, sebab Cirebon ini kan penghasil udang, ya. Hmm. Di lautnya jadi dulu ya 100 meter dari alun-alun itu laut, sekarang udah menjauh lautnya 500 meter, jadi Jadi- daratan Dulu dulu 100 meter. Dan dulu teman-teman Cirebon dikenal sebagai kota penghasil udang ya Pak ya? masih udang. Itu makanya Ci dan Rebon itu kali ya Pak? Ya Rebon itu. bisa kalau etimologinya Atau juga itu juga? bisa, itu kan bisa ya. Cocok logi lagi. Cocok loginya seperti itu teman-teman. Nah jadi zaman dulu tuh masih dalam kekuasaan Pajajaran ya. Hmm. Cirebon tuh ngasih bayar upetinya ke Pajajaran tuh ngasih terasi Terasi. udang. Jadi terasi itu hasil fermentasi dari udang yang ditumbuk
dagingnya jadi terasi, air sarinya jadi petis. Ya, Dan itu dijadikan upeti ke kerajaan kerajaan Pajajaran. Pajajaran. Ya. Dari rakyat berarti, Pak? Ya, dari rakyat ini gitu, Jadi Nagari gitu. seperti itu teman-teman. Ya, dari zaman dulu hingga sekarang pajak itu untuk menghidupi negara. Jadi konsep pajak itu memang sudah ada sejak dulu ya, Pak? Untuk rakyat gitu Dari rakyat untuk rakyat. Ini apa, Pak? Menara Ya. sama ya Ini. namanya? Nah. Ya, ini kalau tadi kan Gapura Adi ya, pintu masuk ke dalam atau Gapura Raja ya. Kalau ini Gapura Banteng. Nah, Ini yang motif- disebut Gapura ya, Banteng. Gapura Banteng. Kenapa? Jadi motif Gapura Banteng ini sebagai simbol aparatur Cirebon sekuat banteng gitu, seberani banteng gitu. Oh, itu teman-teman kenapa dinamain? Apa karena ada bantengnya di sini, Pak? Ada, nanti kita lihat ada motif banteng di bawahnya, dan ini juga kalau kita ini kan seperti ini tanduknya, ini apa songotnya, ini kepalanya gitu ya. Oh, oke teman-teman. Jadi kalau dilihat nih itu diibaratkan ada tanduk, kemudian moncongnya segala macam seperti banteng, dan filosofinya Filosofinya. hewan banteng itu hewan yang berani, jadi harus berani dan kuat Terus juga. pantang mundur. Maju terus pantang mundur teman-teman. Oke, kita sekarang turun gua. Oh, Allahu Akbar. Oh, ketinggiannya yang hati-hati. Nah, ini motif banteng. Oh, ini teman-teman Ya. kalau bisa dilihat. Jadi nih kelihatan nih bantengnya di sini. Nih sejak awal seperti ini, Pak. Iya. Motif banteng. Nih tanduk bantengnya kan, badan, kaki. Itu kenapa disebut Gapura Banteng. Oke. Ini juga yang tadi nih dilekatkan dengan putih telur. Ya, gitu. Saya masih ngebayangin telurnya Nah, ini, sebanyak apa. Dan juga motif banteng ini merupakan simbol simbol tentang keberanian, kekuatan aparatur negara ya. Oke. Nah, ini batu batanya juga atau bentuk dari banteng ini juga adalah sangkala canda sangkala ya, yang berbunyinya Kuta Bata Pinata Banteng. Jadi tanda sangkala itu tanda penaunan, penanggalan Cirebon atau Jawa ya. Kalau dulu mah tulisannya juga Hana Caraka ya. Nah, tulisan bangsa kita aslinya Hana Caraka ya. Kalau Latin ini ya dari Belanda gitu ya. Iya, iya. Nah, ini Kuta Bata Tinata Banteng. Jadi dihitungnya tuh mundur ya, 1451 gitu ya. Nah, ditambah 77 ya. Itu nantinya menjadi tahun Masehi ya. Di 1451 tambah 77 jadi Dan ini adalah tahun pembuatan ini. ya itu tanda tahun. Gitu, teman-teman. Masehinya 1529. 1529. Jadi ini banteng ini ternyata ada maksudnya. Itu adalah merupakan penanda tahun dibuatnya bangunan ini. Seperti itu. Keren ya teman-teman. Jadi Nah, sekarang ada makna di setiap ya ininya. Sekarang kita tiba di mana, Pak? sekarang ini kita berada di turun ke bawah dari pinggir, ada pengada. Nah, ini bangunan pengada. Nah, silakan kita masuk ke sini. Pengada. Pengada itu asal kata dari penghadangan atau penjagaan keamanan. Oke. Ya, kantoran pengada disebutnya. Nah, di sini dulu Panglima Dalam atau Panglima Pangeran Fathahillah ya. Ini jadi pemimpin maksudnya berkantoran di sini ya, gitu. Kantornya ya. Ya, ini jadi laskarnya itu bekerja atau kantornya di sini gitu kan. Lalu lurah dalam, camat dalam gitu. Jadi ini kantor para petinggi zaman dulu di sini, Ya, petinggi teman-teman. ya, aparaturnya. Apa kalau misalnya mau ketemu raja harus lapor ke sini dulu atau Ya, enggak? nanti lapor sini dulu. Masalahnya apa? Masalah keamanan teritorial ya itu Panglima ya. Oke. Laskar-laskarnya. Jadi ini tempat-tempat kebijakan terkait ini di Ya. sini ya, Pak ya? Ya, Keamanan jadi segala macam. Birokrasi itu udah ada dari zaman dulu. Sudah Dan- diterapkan. Dan kepangkatan juga sudah ada lurah, sudah ada camat, ada jaksa, ada panglima, menteri dan lain-lain dari zaman dulu. Dan raja sebagai puncak tertinggi ya, Pak ya? Iya, punya tertinggi.
Ini kayu jati juga, Pak? Ya, ini kayu jati. Ya. Nah, kalau ini kayu jati, ini kayu ya. Nah, hewan dasarnya ini batu. Ya, kalau kita ini batu ini cuman dilabur aja. Nah, seperti ini batu kan. Nah, lihat batu ini. Batu andesit. Andesit. Kalau lantainya dari dulu memang seperti ini, Pak, atau ini Kalau sudah? lantainya ini dulunya. Oh, ini lantai aslinya, tembikar, teman-teman. ya. Dari tembikar aslinya. Nih, lantai aslinya tembikar. Kalau ini kan porselen. Jadi ini memang sudah diperbarui. Kalau dulu mah tembikar. Jadi aslinya seperti ini. Tanah liat. Sekarang kita menuju ke museumnya. Museumnya. Jadi area ini area paling luar ya, Pak ya? Dari luar. Luar. Ini Gapura Lonceng. Gapura Lonceng ini dulu ada loncengnya, sekarang taruh di museum. Jadi untuk menandakan waktu-waktu pergantian jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Taunya dari mana, Pak? Tandanya? Ada lonceng dibunyikan? Iya. Nah, ini melihat dari ini apa namanya? Sistem bayangan matahari lah gitu. Oh, istiwa itu ya? Kalau Itu iya. jadi untuk mengetahui tandanya menggunakan sistem itu, teman-teman. Dan itu nanti ada di Masjid Sang Cipta Rasa, nanti kita lihat. Ya. Nah, ini kita lihat di depan kita ini adalah kereta kencana Singa Barong. Ya. Jadi Singa Barong asal kata dari Singarani bareng-bareng. Nah, ini yang dibuat oleh Sunan Gunung Jati ya. Tahun 1549 Masehi. Dan ini kereta ini merupakan simbol tentang persahabatan antara budaya, bangsa, dan agama. Belalai Gajah Ganesha sebagai simbol persahabatan dengan India beragama Hindu. Kepala naga lambang persahabatan dengan Cina yang beragama Buddha. Lalu badan dan sayapnya simbol burung. Artinya terbang bersahabat dengan Mesir atau Arab yang beragama Islam. Lalu kakinya kaki macan, macan Siliwangi. Ya, gitu. Jadi ketiga persahabatan itu Hindu, Buddha, Islam dijadikan satu menjadi Trisula. Nah, itu belalainya lagi pegang Trisula. Tri itu 3, Sula itu tajam. Jadi yang dimasuk tajam di sini adalah alam pemikiran manusia. Ya, harus dipertajam, yaitu alam cipta, alam rasa, dan alam karsanya. Lalu Trisulanya ini ada 2, yang di belakang dan yang di depan, mata tombak Trisulanya. Oke. Nah, itu kiasnya. Ambillah pengalaman. Sudah, yang kita jalani ke depannya harus lebih baik lagi. Nah, itu filosofinya ya. Artinya guru adalah pengalaman. Ya. Pak, katanya ini kalau dijalankan sayapnya itu bisa. Oh iya, ini kita benar dengan 4 ekor kerbau putih. Ya, 4 ekor. Kerbau bule. Bule. Kenapa harus kerbau bule, Pak? Artinya seorang pemimpin harus berjalan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan bijaksana. Itu simbolnya putih. Gitu. Jadi nggak ditarik Sucian, kuda? Ya. Tidak ditarik kuda ya? Tidak. Karena memang jenisnya ini kereta adalah pedati, ditarik dengan kerbau. Ya. Bukan Bukan kereta kuda itu gitu ya kan? Ya. Ini pedati. Kalau pedati itu tariknya dengan kerbau. Berarti benar, Pak, kalau yang asid kalau misalnya jalan itu akan sayapnya benar? Ini badannya bisa bergerak nanti. Kan jalannya belum rata waktu itu, masih berbatu-batu tentunya ya. Sayapnya akan mengepak-epak. Jadi ada shockbreaker, ada kipas angin. Nah, lidahnya juga bisa menjulur turun naik ya. Rodanya juga bisa berbelok ke kanan dan ke kiri ya. Nah, itu disebutnya power steering ya. Nah, teman-teman, disupiri atau dikendarai oleh sais pedati. Nah, ini motifnya pedati. Oke. Ya. Nih Zaman teknologi dulu itu canggih di sini. ya, pedati itu untuk angkat alat angkutan lah zaman dulu. Oke. Sebelum kuda. Yang merancang siapa, Pak? Sunan Gunung Jati dan putranya. Arsiteknya Panembahan Losari. Cucunya beliau. Itu rodanya agak keluar seperti itu? Memang disengaja? Itu sengaja. Iya. Agar supaya kotorannya keluar.
Kalau kalau basah, jadi tidak akan menyiprat ke dalam, tapi keluar. Jadi secara teknik memang sangat diperhatikan teman-teman. Jadi mulai dari rodanya aja, kalau misalnya melewati genangan, dia tidak akan mengenai badan keretanya, tapi akan keluar. Kemudian dia juga sudah menggunakan kipas tadi tuh. Ininya nih, sayapnya bisa gerak saat ditarik dan keluar masuk juga mulut belalainya ya Pak ya. Lalu kalau badannya gajah, bahwa Cirebon itu bersahabat Dilabur, dicat dengan emas. yang mayoritas beragama. Ini dilapisi emas berarti Pak. Ya. Dan ditaburi serbuk intan. Intan yang ditaburkan di antara ornamen-ornamen yang berwarna hitam kehijau-hijauan. Yang naik di sini hanya raja yang boleh? Ya, hanya raja saja. Istri raja tidak boleh? Enggak. Oh, jadi Tandu dari Cina. Ada tandunya. oh jadi ini hanya digunakan untuk raja teman-teman. Kemudian si pengendalinya di depan sana, raja di belakang sana. Jadi kalau kerajaan itu simboliknya laki-laki. Ya gitu. Dan ini dibuat di sini ya. Iya. Jadi kalau misalnya biasanya kereta keraton semisal di Yogyakarta dan Solo dari Belanda atau dari luar negeri, ini hasil buatan sendiri ya Pak ya. Mau nonton ya Pak ya? Mau nonton ditutup. Oke. Nah, kalau ada yang mau nonton harus bayar. Bayarnya maca syahadat sama sunat. Jadi sama sunat sekalian Iya. Pak? Jadi di tempat sunat langsung? Ya enggak. Oh enggak? Masih enggak. Oh tapi harus nanti berikutnya? Harus, ya. Nah, nanti kalau disunat, wali itu dakwah acara Islam. Oke. Lalu masuk Islam. Bukan wayang aja Pak, tuh ada gembyung. Jadi masuknya dengan cara beragam ya Pak ya? Iya. Jadi Kan dulunya tuh belum ada Islam tuh masih Hindu. Di sini tuh Hindu Buddha. itu Buddha, benar-benar. Jadi untuk Buddha. menarik masyarakat agar masuk Islam digunakan salah satunya media kesenian. Adat ini. Dan ini wayang yang memang ceritanya waktu itu apa Pak? Kalau yang sampai masih dimainkan? Ya tergantung ceritanya, apakah dari Mahabharata, apakah dari Ramayana, apakah dari Cirebon Pramayoga bukunya. Jadi ada Cirebon ada asli, ada Pramayoga bukunya. ada cerita sendiri ya. Berata Yuda. Ya, Berata Yuda kalau Cirebon mah. Nah, saya yudanya di sini. Perang ya Pak. Iya, antara Kurawa sama Pandawa gitu. Jadi ini kalau perawatannya hanya dianginkan saja ya? Iya. Nggak dikasih apa itu enggak ya Pak? Enggak di apa-apa. Ya ini mah kalau dicat lagi ya kayak gini jadi Tapi pernah dicat lagi nggak sih Pak? Enggak ya Pak? ini mah wayang baru nih Pak. Oh ada yang wayang baru? Wayang baru buatan saya tadinya nggak ada sih, rapuh, sudah remek. Oh pengganti jadinya ini ya? Ganti ini buatan saya ini mah. Oke. Bukan dapat buatnya Sunan Kalijogo, bukan. Jadi ini ada yang buatan, ada yang asli. Dan kalau yang asli mayoritas masih berapa banyak? Berapa buah? Iya masih asli semua Pak. Berapa banyak Pak? Berapa wayang? 800 lebih lah. 800 wayang. Kalau yang rapuh di sana di Bangsal, sekotak Pak, sekotak masih. Sekotak mereka. Masih ini ya? Ini Bangsal, waktu almarhum Gusti Sepuh Maulana kotak si gegereng gebrot kan ke sore. Kamu pulakan dagangnya ya masih di jero. Dan ini nggak boleh sembarang orang megang juga teman-teman tadi karena ada pengaruh asam dari keringat segala macam. Seperti itu. Wow. Dari budaya Anda, Mas? Saya dari ini biasa saja Pak. Tapi kalau izin boleh megang satu boleh nggak sih Pak? Boleh mau. Boleh teman-teman, saya boleh megang. Ini yang asli Pak? Ini masih bawaannya ini Mas. Arjuna ini. Bukan. Ini Senjaya ini. Oh, Senjaya. Kalau ini Herawan, putra Arjuna. Wow. Kalau ini Parikesit nih, Anak Arjuna juga. anaknya Bimanyu. Wow. Merinding teman-teman. Memegang wayang asli Ya, yang Sunan Kalijogo. dipegang oleh Sunan Kalijaga. Jadi Sunan memegang ini untuk mensiarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya Jawa Barat. Wah luar biasa. Wah luar biasa sekali Pak. Wayang dan tanggung jawab Bapak melestarikan ini. Kami mau lanjut muter lagi. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sudah diberikan kehormatan buat megang wayangnya. Terus Bapak.
Wow, teman-teman, luar biasa. Pamit, Pak. Nah, kita lanjut di sini. Oke. Ini ada pakaian perang rampasan dari Portugis. Berarti 5 kilo. Ini rampasan perang ya, Pak? Ya. Cirebon mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Oh, ini berarti 5 kilo, teman-teman. Ini dari besi ya, Pak ya? Ya, dari besi. Ya, kurang lebihnya lah. Jadi dulu kita juga melawan kolonialisme dan ini Iya, zaman salah. Sunan itu kolonial tuh takut ya, karena Portugis aja mundur. Waktu masuk ke ada agresi ke Sunda Kelapa. Jadi luar biasa, teman-teman. Ini sebagai bukti mereka ditaklukkan, dirampas, kemudian ini salah satu buktinya. Laporan-laporan apa sebagai bahwa Portugis sudah mundur gitu. Oke. Nah ini janganlah Portugis, Mongol aja dikubur mundur sama bangsa kita. Ya. Ini meriam, Pak? Ya, meriam dari Mongol, dari Genghis Khan. Oh, Genghis Khan, teman-teman. Kenapa ini kayak naga Naga. bentuknya? Ini juga rampasan perang. Kalau dari Cina, ada yang souvenir, Ada yang rampasan perang. India. Oke, siap. Total berapa koleksi di sini? Ada berapa koleksi, Pak? Kalau total ada sekitar 1000 lah. Ya. 1000-an koleksi, teman-teman. Oke. Kita ke sini, ini ukiran-ukiran raja-raja. Jadi raja-raja pada masa itu sukanya ngukir. Jadi mungkin dan semua berfilosofi ya di sini ya. Ini raja yang ngukir, Pak? Iya, ini hasilnya Panembahan I, jadi putranya Sunan Gunung Jati atau cucunya, Panembahan I cucunya, Pangeran Mas Muhammad Arifin. Nah ini Panembahan I juga Pangeran Mas Muhammad Arifin. Oke. Pakuan tuh jadi ya raja kecil sebagai pelanjut dari atau yang membantu pajajaran. Oke. Kemudian Sebagai putra mahkota harus punya pengalaman banyak gitu kan. Jadi beliau ingin memajukan usaha di sini di Caruban Nagari ini. kemudian beliau menunjuk Sunan Lalu Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah dari Mesir datang ke sini ya. Memang ditugaskan oleh bundanya untuk syiar Islam oleh Nyimas Rara Santang. Oke. Ya. Jadi Nyimas Rara Santang kan menikah dengan Sultan Mesir. Maka lahir Syekh Syarif Hidayatullah. Betul memang sudah ditugaskan pada waktu itu untuk menyiarkan agama Islam di sini di Nusantara ya, di Sunda atau Jawa gitu kan. Nah lalu datang ke sini beliau lalu berjodoh dengan kakak sepupunya gitu. Kakak sepupunya? Nyimas Pakuwati. Oh, Ya. oke. Kemudian Beliau menikah ya. Nah lalu Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana itu menyerahkan tahtanya jadi untuk dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah. jadi istana ini awalnya Pangeran Walangsungsang. Walangsungsang, Ya. kemudian dilanjut oleh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati. Ya. Dan istana ini tadinya dibuat oleh Iya Pangeran Walangsungsang. Walangsungsang. Ya. Dan beliau Sunan Gunung Jati menjadi sultan pertama Ya, Sultan menyatakan sebagai sultan pertama di sini. di sini. Di sini. Nah, kalau Pangeran Walangsungsang itu penasihat lah gitu ya. Oke, jadi itu asal mulanya itu ya, Pak. Mulanya. Kalau ini apa, Pak? Kalau ini Musola Sultan, Langgar Agung. Oh, oke. Nah kalau zaman dulu tuh tempat umum tuh selalu ada mamolo ya. Mamolo itu apa? Mamolo tuh mahkota rumah. Oh, itu Ya, tempat umum. tempat umum atau tempat untuk ibadah gitu ya. Selalu ada mamolonya. Jadi Itu mamolo itu mahkota rumah. Jadi yang di dalam itu mohon kemuliaan pada Yang Maha Kuasa. Gitu. oke. Jadi orang tahu ini tempat sholat gitu ya. Sholat, gitu. Tandanya seperti itu, teman-teman. Zaman dulu kita tidak menggunakan kubah, tapi seperti ini ya, Pak ya. Kalau kubah sebetulnya lebih cocoknya ini ya, karena itu semua mempunyai maksud yang kita mengerti gitu. Oh, oke. Ya. Kalau kubah masjid kan emang topi Alibaba punya budaya kita kan bukan. Ya, Jadi apa ya? akulturasi budayanya teman-teman Sunan tuangkan dalam bentuk seperti ini. Jadi biar nggak Ya. menghilangkan aslinya ya, Pak ya. Kita mengerti paham, misalkan awalnya itu
kuncup ya, itu Hmm. namanya buah tanjung, artinya mohon munjung, mohon restu pada yang maha kuasa gitu ya. Oh. Ujung itu. Nah, lalu ada kayak sayap gitu ya, Hah? yang gitu-gitu ya. Nah itu adalah melambangkan budi pekerti ya, derajat tinggi. Jadi kita harus budi pekertinya harus apa namanya, harus baik gitu ya, harus baik pekertinya, tingkah lakunya, tindak tanduknya gitu. Ini masih digunakan sampai sekarang musola ini Masih untuk umum. ya. Nah ini simbol Budanya nih, Tiongkok, Cina. Kalau keratonnya simbol Hindu, ada teratai. Tapi bendera di sini lafadznya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi dibentuk macan ali. Oke. Gitu. Jadi ini adalah, ini gerbang apa namanya Pak? Ini namanya gerbang geledegan. Oh yang tadi Bapak bilang yang jaga di sini orang ini. Dan ini Kita suaranya seperti geledek. ini teman-teman ada pengaruh budaya Cina ya di sini ya Pak ya. Ya. Oke. Ini dulu pintunya pakai besi atau Ya. ini pintu ini besi atau kayu Pak dulu? Kayu dulu. Oh dulu kayu ya. Engselnya dulu. Engselnya. Di sini. Ya. Oh ini Pakai kayu tadinya. tadinya kayu Kalau ini kan teman-teman. besi kan zaman sekarang dilas. Dulu kan belum ada listrik. Pintu Jadi kalau Keraton geledegan. Cirebon ini adalah konsep keratonnya menggabungkan semua etnis, budaya dan agama di bangunan ya, dan kias-kiasnya. Ini kita mau masuk ke area apa Pak? Ya. Ini sekarang kita di area apa? Iya, halaman dalam keraton disebutnya kejineman. Jinem asal kata dari siji kang digunem, atau satu tempat yang harus dirawat bersama-sama. Gitu. Oke. Ini patung ini ada simbolnya sendiri? Ada dua patung macan putih dan lembu. Nah ini lembu ini melambangkan kasta. Karena masa itu masih zaman Hindu, jadi di sini ada simbol kasta, yaitu kastanya ini di keluarga Keraton Cirebon itu Brahmana. Jadi kalau menurut kasta di orang-orang Hindu, kalau kasta yang tertinggi itu Brahmana. Nah kalau yang keduanya Brahmana, Sudra, kalau nggak salah ya Pak? bukan sudah Ksatria. Oh, Ksatria. Ksatria baru sudah. Ya. Jadi kalau Ksatria itu raja. Nah, raja itu masih kelas 2 itu. Ya. Raja ataupun pejabat gitu ya. Perwira. Nah, kalau pedagang, petani, nah itu sudah. Oh. Dan ini teman-teman sebagai penghormatan mungkin ya Pak ya? Penghormatan bahwa dulu ini daerah di bawah juga kerajaan Pajajaran mungkin nih Pak. Pajajaran sih, betul ya. Jadi itu simbolismenya seperti itu. Dan ini Ini dua patung macan putih, ini sebagai simbol macan Siliwangi. Macan Siliwangi, Prabu Iya, Siliwangi, Prabu Siliwangi. Jadi Raja. Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran ya, kakeknya Sunan Gunung Jati. Hah? Beliau itu menghilang, tidak ada makamnya. Oh, tidak ada jejak sampai Ya, sekarang di mana juga ya Pak ya? sekarang, ya. Dan akhirnya masih misteri hingga sekarang kan. Nah, oleh keluarga keraton ya, dari semenjak zaman dahulu itu disimbolkan menjadi macan putih ya, yang memaknakan kiasnya macan adalah raja, putih itu artinya bijaksana. Jadi beliau Prabu Siliwangi adalah raja yang bijaksana. Karena itu maksud dari siloka atau kiasnya. Jadi itu teman-teman, ini sebagai bukti bahwa ada juga pengaruh dari kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi di sini. Sekarang kita ke keratonnya. Kalau ini Pak, bangku ini Oh, dari iya. mana? Meja bangku batu itu dari Raffles. Ya. Raffles, Ya, Raffles penemu bunga bangkai itu? bunga bangkai ya, yang membuat budaya Bogor. Nah, itu ini menghadiahkan meja bangku batu dari Gujarat, India. Jadi ini dibawa dari India Dari India. untuk hadiah di sini. Ya, di sini ya. Tapi Rafflesnya ngambil pulau punya Cirebon. Itu keren Pak. Pulau Temasek yang sekarang dijadikan negara Singapura. Oke. Itu tadinya kekuasaan dari kerajaan Cirebon. Jadi seharga Singapura ini. Nih teman-teman, kursi ini seharga Singapura. Jadi Raffles itu adalah ahli sejarah, gubernur Inggris. Jadi Cirebon juga pernah dijajah oleh Inggris awalnya. Ya, konon sejarahnya ya. Nah,
Singapura itu abad 13 adalah kerajaan Islam. Menguasai pesisir laut tapi bawahan Pajajaran. Ya. Yang punya anak nama putrinya itu yang lagi nyantri di Syekh Purwokerawang, Nyi Subang Larang. Yang nanti Prabu Siliwangi jatuh hati. Lalu dinikah, lalu punya anak Pangeran Walangsung Sang, Dimas Rasanang dan Kian Santang. Oke. Jadi kakeknya Sunan Gunung Jati juga gitu ya. Apa namanya? Dari neneknya ya. Itu kerajaan Islam lawan Pajajaran. Jadi zaman Pajajaran abad 13 sudah ada kerajaan Islam. Oke, siap. Namanya kerajaan Singapura. Nah, Raffles ahli sejarah dan karena waktu itu sebagai penguasa Laut Cirebon ya. Jadi waktu itu lagi rame-ramenya lah Laut Cirebon itu kedatangan dari berbagai macam pedagang-pedagang dunia. Nah sekarang Singapura yang sekarang pun adalah perdagangan dunia gitu. Oh, oke. Jadi Raffles itu tahu sejarah gitu loh. Ya kalau kita mah sudah lupa-lupa dengan sejarah. Nah, ini apa, Pak? Dari Portugis juga. Portugis. Dan ini area apa, Pak? Nah ini, oh ya ini area istana ya, pusat pemerintahan Keraton Pakuwatinya ya. Ini keratonnya. Abad 15. Raja tinggal di sini. Ya raja tinggal di sini dan keluarganya. Di sebelah kanan Kaputren, di sebelah kiri Kaputran. Kaputren itu Untuk para putri. tempat tinggal putri raja sebelah sini, teman-teman. Kalau untuk laki-laki, keluarga raja laki-laki, anak-anaknya itu namanya Kaputran tempat tinggalnya. Kaputran, Jadi oke. kayak pesantren ya, laki-laki dan perempuan tuh dipisah. Walaupun saudara yang gitu. Jadi dipisah, teman-teman. Bisa. Nah, kalau rajanya sendiri atau sultannya juga di dalam Arum. Nah, itu. Nah, kalau ini bangsal Pakuwati ya. Atau Keraton Pakuwati. Ini kita memasuki keraton intinya, teman-teman. Ini dibuat tahun 1529 Masehi oleh Raja Sunan. Nah, silakan kita masuk ke dalam. Siapa? Nah, ruangan-ruangannya mempunyai nama atau kiat namanya Jinem Pangrawit. Jinem asal kata dari siji kang dipinem ada satu tempat yang harus dirawat bersama-sama. Itu maknanya. Lalu dalamnya adalah sebutnya ruangan bangsal Prabayaksa. Prabayaksa. Artinya apa, Pak? Prabayaksa. Praba artinya Prabu, Yaksa itu sayap sang Prabu. Oh, tinggalnya raja di dalam berarti. Jadi di tempat tinggalnya tempatnya Prabu ya memerintah. Dan kalau teman-teman lihat tuh, ini agak miring. Kenapa ya, Pak? Ya. Saya lihat ini nggak lurus seperti itu. Apa memang ada maksudnya Ya, sendiri? ada ruangannya itu agak miring. Hah? Itu disebutnya Los Gajah Nguling ruangan ini. Ya, nah itu Los Gajah Nguling itu seperti gajah yang sedang berbunyi. Ya tentunya bengkok ya. Oke. Nah filosofinya, jadi kalau membuat rumah pintu depan dengan pintu belakang tidak boleh lurus. Kalau lurus nanti boros rezekinya. Gitu. Oh, kayak Feng Shui. Kayak Feng Shui gitu ya. Cina juga itu ya, Pak? Jadi menggunakan seperti itu teman-teman filosofinya. Jadi pintu depan dan pintu belakang di sana tidak langsung ketemu, dibuat berbelok seperti itu. Nah tadi kan dari depan keraton tuh kayaknya kecil keraton itu gitu ya. Nah kita masuk ini ngantong nih. Sana ada bangunan, sana ada bangunan. Oh, bentuknya ngantong seperti itu ya. Gitu, kayak gentong. Dan itu juga dalam Feng Shui Cina juga ada ininya sendiri apa ya? Ada maknanya. Dan kenapa ada unsur Cina di sini? Karena istri dari Istrinya dari Sunan jadi dari Tiongkok. Cina. dari Tiongkok. Filosofinya Cinanya masih di ini kan. Oh iya, siap. Kalau ini juga ada kaca. Kalau kaca ini dari zaman dulu Eropa ya. Hah? Ini tuh ya. Jadi kiasnya itu kalau kita mau menghadap pemisah kita harus kaca dulu. Memantaskan diri, rapi gitu ya, Pak ya. Kerapihannya. Gitu. Nah, jadi Islam kan bersihan adalah sebagian daripada iman. iman. Gitu. Jadi teman-teman kalau
ingin bertamu harus benar-benar memantaskan rapi. Apalagi ketemu raja. Jadi nggak sembarang orang bisa ini. Nah kalau ini porselen ini Pak juga tadi sama? Ya, Kayak ini kisah-kisahnya para nabi ya. Oke. Kisah Nabi Nuh waktu bikin kapal. Oke. Lalu kapalnya jadi, binatang-binatang berpasangan, naik ke kapal Nabi Nuh. Ya. Oke. Nah ini Nabi Daud berperang dengan Goliat atau Jalut. Ini dari Tiongkok semua atau dari ada percampuran? Apa ya? Oh ini dari Belanda semua. Belanda ya. Kalau yang di dalam ini semua dari Belanda. Semua Ya. dari Belanda yang porselen-porselen. Porselen ini. Kalau yang piring-piring dari negeri Tiongkok. Nah ini silsilah Tapi ini sudah ada sejak pertama kali. abad 17. Oh, abad 17. Sama kayak yang depan berarti ya. Jadi teman-teman ini ditempelin ini setelah Sunan Gunung Jati wafat. Jadi kalau masih ada beliau nih mungkin nggak boleh ditempel. Ya, tapi ya namanya kan ini versi Injil Barnabas. Oke. Jadi artinya zaman dulu itu walaupun Sunan Gunung Jati seorang waliullah tidak fanatik terhadap agama-agama lain ya. Ya beliau juga tidak memaksakan untuk masyarakat Hindu untuk masuk Islam, tapi dengan caranya orang Hindu pada masuk Islam. Gitu. Jadi dengan cara damai ya Pak ya. Cara damai. Dan toleransi masih sangat dijunjung Makanya, tinggi. keraton di sini kan simbol-simbol Budanya, Hindunya, tapi benderanya Islam. Oke. Iya. Jadi hanya Motif ya itulah aneka ragam kebudayaan, agama sekitar dari. Ini silsilah dari Sunan Gunung Jati berdasarkan cerita Purwaka Caruban Nagari. Ya. Ini dibuat oleh cicitnya yang bernama Pangeran Arya Carbon. Jadi ini Besar Hidayatullah adalah putra Sarif Abdullah Sultan Mesir. Kalau ibunya kan Nyimas Rasantang putra Siliwangi, maka setelah di sini ibu menerima ya. Ini dari keluarganya Sunan Gunung Jati kan Arab nih ya. Nah, kalau dari ibundanya keturunannya dari Sunda gitu ya. Raja dari Pakuan atau Pajajaran. Nah, ini dari garis ayahnya beliau masih keturunan kakek buyutnya itu Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari bundanya beliau masih keturunan dengan Galuh Pakuan atau Pajajaran. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Sunan Gunung Jati itu masih keturunan langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Sunan Gunung Jati dan keturunannya hingga sekarang sudah 20 generasi. Ya. Yang sekarang berarti Ya, sebutannya Sultan Sepuh. Sultan Sepuh. Ya. Kenapa Sultan Sepuh, Pak? Karena berkedudukan di kesepuhan. Jadi keraton ini terpecah pada abad 17 zaman kolonial Belanda. Maka jadi kesepuhan, Kanoman dan Kecerbonan, Keprabonan. Ya. Jadi dahulunya kan Caruban Nagari. Awalnya, kemudian karena dipecah, jadi namanya Kasepuhan dan pemimpin di sini Oh, ini yang paling tua. Sepuh. Oh, oke, makanya diberi nama Sultan Sepuh, teman-teman. Sepuhnya itu dari Kasepuhan. Anom itu muda ya, Pak? Ya, Berarti. udah. Apa, Pak? Hah? Kalau ini apa? Buk bacem ini apa? Buk Bacem ini adalah pintu masuk ke Kaputren ya. Nah, Buk Bacem, buk artinya hook atau lengkungan gerbang. Bacem ini daun pintunya sebelum dibikin direndam di air atau dibacem gitu ya. Nah ini piring-piringnya dari negeri Tiongkok. Ini teman-teman, kalau lihat dari sini. Ini dari Tiongkok. Dalam juga ada itu. Ya. Dari Tiongkok sudah 500 tahun. 500 tahun dan ini juga. Ini direndam pakai apa, Pak? Kayu ini? Di balong dengan air biasa. Oh, tujuannya untuk? Berbulan-bulan direndam untuk mengawetkan kayu nantinya. Jadi ngengat tuh nggak makan. Jadi bacem itu sebenarnya merendam? Merendam. Bacem direndam. Jadi itu teman-teman, bacem itu kayu yang direndam biar awet. Jadi nggak tempe aja di bacem ya. Iya, Pak. Saya taunya tempe sama tahu. Dan ini adalah langgar alit, Pak. Ya. Ada namanya teman-teman, jadi saya tahu. Langgar alit atau musolah kecil. Ya. Ini musola kecil. Nah ini lantainya dari marmer zaman dulu. Dan
ukiran-ukirannya juga sangat artistik ya gitu. Ada maknanya nggak Pak? Ada, ini ada 4 ya. Hah? 4 cabang, ini berupa 4 kelima pancer ya gitu. Jadi manusia itu terdiri dari 4 unsur dan kelimanya itu adalah ruh. Nah itu. Oh, nih teman-teman nih kalau lihat nih ada 4 yang gini, Ya, itu ada maknanya. ada maknanya. Itu yang satu juga. Ini dari kayu. Kayak Nabi Muhammad punya sahabat 4 ya. Oh ini juga Ya, ada ya, itu ininya juga. maknanya. Jadi, dulu 4 kelima pancer itu bukan hanya karena kepercayaan Jawa aja, di Islam juga ada ya kan. Terus malaikatnya ada 4 yang gitu. Kayu jati ya Pak? Kalau ini bahannya? Dari kayu jati. Ini juga asli. Ini dari Itali. Ini dari Itali Pak? Iya. Ini asli yang awal? Zaman dulu ya. Adem. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 itu 9 wali sanga. Ya. Oh, ini teman-teman ini ada 9 tiang juga yang di luar dari tiang utama. Itu menandakan 9 wali songo. Kalau mau lihat ke putranya? Boleh. Boleh masuk Pak? Boleh. Di depan sini. Nanti kayaknya bisa lihat dari sampingnya. Kaputren itu adalah tempat tinggalnya putri raja, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Cuma saya kan kita nggak bisa ke dalam. Oh, Karena iya. keratonnya tuh selalu ditutup. Ya keraton Cirebon mohon maaf ya, tidak seperti Jogja, Solo ya. Keraton Cirebon saya sederhana dengan keberadaannya. Gitu. Kalau Jogja kan sebenarnya jadi gubernur sepanjang masa. Tapi sejarah bicara bahwa Cirebon punya tempat penting bagi Ya itu sejarah ya. Yang penyebaran Islam di Indonesia Pak, khususnya di tanah Jawa. Nah, mudah-mudahan selalu lestari ya, mohon doanya aja. Amin Pak, memang teman-teman kita harus melestarikan. Jadi gimana kita melestarikan berarti kita harus juga tahu sejarah ya Pak ya. Iya, Kalau tahu sejarah berarti kan kita akan bisa makin menghargai. dan lebih sayang, lebih bangga. Nah, tapi ya, Ini pendek teman-teman. budaya itu adalah nyawanya satu bangsa. Betul Pak. Ya ibarat kata ya kita orang Jawa ya Jawa aja lah gitu ya. Dengan budayanya, dengan Iya. kliniknya dan lain-lain kita bisa menghargai. Dan ini area, Ya, di area saya Kaputen. Kaputren. Untuk para putri. Nah, ini ada tangga masuk ke singgasananya Sunan Gunung Jati. Dan singgasana Sunan Gunung Jati itu naik ke tangga sana. Di dalam itu ya Pak, Dalam. beliau Ya, ada ranjang bencana untuk istirahat siangnya. tidur juga di sana berarti. Oh, Di dalam baru lagi? di sana. Oh di Kalau di sini mah hanya sekedar lagi nunggu, ada janjian dengan tamu gitu ya. acara kebesaran, Ya, tamu-tamu ada kebesaran di besar. sini. Kalau tamu-tamunya datang, dia akan turun dari singgasananya menjadi pembicara di depan tamu-tamu. Dan konsep di sini sudah dipisah teman-teman antara putri dan putra. Ya. Ya Pak, putri di sebelah sisi sebelah kiri, putra di sebelah kanan. Nah ini sekarang kita berada di Kaputren. Oke. Nah barangkali mau lihat, di sini masih banyak benda-benda antiknya. Wah, dilarang Oh dilarang. foto atau Oke. film. Oke. Jadi kita cukup sampai area sini saja teman-teman. Kembali ke depan. Dari dulu memang warnanya hijau seperti ini juga Ya, Pak. kalau hijau tuh maknanya alam. Jadi kalau kita dari atas tuh lihat bumi kan hijau ya gitu. Penggunaan warna hijau di sini teman-teman, Jadi simbol pelindung. simbol alam. Ini langgarnya masih seperti ini. Ini lantainya teman-teman, kalau misalnya ini adem banget nih. Nih teman-teman, ornamen-ornamen Cina nih Pak. Cina ornamennya ya. Ornamen Cina teman-teman juga menghiasi pintu. Ini Sama- kembang kanigaran. Kayak bunga mawar tuh kembang kanigaran. Ini menyimbolkan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan
syariat Islam, 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat asar, zuhur dan isya. Ada matahari, ya seolah itu matahari kan. Jadi pemimpin harus menjadi petunjuk atau cahaya untuk rakyat. Nah, itu ada anak panah. Ya artinya apa? Anak panah itu jadi kalau kita berdoa tuh harus betul konsen, Fokus. gitu ya, yang kita tuju. Sama kayak kita memanah, teman-teman harus fokus. Bunga soka itu asal kata dari suka. Kalau kita ingin mengimani sesuatu harus suka. Harus suka dulu. Nah, kalau orang suka mah ibarat kita cinta ya, cinta sama seseorang, hujan badai, laut Antartika dilalui juga gitu. Ini teman-teman. Namanya cinta atau iman ya. Jadi banyak makna filosofis melihat di sini. Kalau kalian lagi bingung, mandangin ini. Delima tuh dari surat Al-Ikhlas, dalnya ada 5. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, tidak beranak, tidak beribu, dan tidak diperanakan gitu. Jadi sejauh kita memandang itu pasti banyak makna pengingat ya Pak ya, filosofinya. Ada lagi manggis ini, manggis simbol kejujuran. Jadi buah manggis itu jelek buahnya, ya hitam itu ya, burik gitu ya. Tapi kalau dibuka putih dan manis. Jadi menilai seseorang jangan dari kulit luarnya, tapi harus dari hatinya. Sama kayak saya teman-teman. Manis. Lalu buah manggis itu kalau di bintangnya ada 6 maka dalamnya ada 6. Kalau di bintang depannya ada 5 maka ada 5. Jadi sesuai Pak. Sesuai. Iya, ada 4 ya ada 4. Di perkataan dan hati harus sama. Oh tuh teman-teman. Pemimpin itu harus begitu. Buah manggis Pak. Buah manggis ya. Buah ini. Buah delima. Buah manggis, buah delima. Teman-teman. Ayo Mas. Ayo Mang. Ayo Mang. Namanya itu Sri Manganti. Jadi menanti keputusan Sultan. Jadi untuk tamu-tamu yang akan menghadap Bibi Sultan, nah nanti diarahkan menunggu di sini. Ya, sebelumnya itu melapor Di sana. ingin ketemu dengan Sultan. Jadi menunggu antrian lagi gitu ya. Jadi ini ruangan lobi. Oh, oke. Lobi sebelum masuk ke sana harus nunggu di sini. Makanya dinamakan Sri Manganti. Manganti itu menanti ya Pak? Ya. Sri itu berarti Sultan. Sri Sultan. Jadi nanti. Nanti ketemu Raja. Dalem Agung Pakungwati. Ini ruang apa Pak? Kalau ini kita mau masuk ke area apa? Kita masuk dalam Agung Pakungwati. Ini kompleks dalam Agung. Di keraton awal. Keraton awalnya. Iya, awalnya yang dibangun tahun 1400. Jadi ada 2 tahap pembangunan berarti. Iya, awalnya kan Pangeran Walangsungsang bikin keraton di sini sebagai perwakilan Pajajaran. Oke. Dulu gelarnya Mbah Kuwu. Dan Kuwu Cirebon. kemudian baru dibangun Kesultanan. Ya, lalu zaman Sunan Gunung Jati kepemimpinannya disebut Kasunanan. Kasunanan. Kalau luas Kasunanannya sendiri berapa Pak? 25 Zaman hektar. 25 hektar. Kalau sekarang Iya masih 25 hektar. Luas. Kalau luas Kalau zaman dulu ya luas ya. Maksudnya zaman Sunan Gunung Jati luas. Luas artinya luas tuh ya kayak Kejaksaan, tahu Kejaksaan? apa Pak? Kejaksaan tuh pusat kota ya. Oh, itu termasuk berartinya. Termasuk dalam bangunan keraton. Kalau yang ininya saja, kalau yang sekarang ada berapa? Kalau ininya 25 hektar segini. 25 hektar. Area keraton evaluasi gitu ya. Nah ini bangsa Pagelaran, nah ini baru. Nah ini bangunan lamanya ini. Ini. Ya, tapi ini sudah renovasi. Ini keraton yang awal. Yang awal. Jadi ini teman-teman, ini adalah keraton yang pertama kali didirikan oleh Pangeran Walangsungsang, Juga Prabu Siliwangi. putra Prabu Siliwangi. Jadi sebelum mendirikan tadi yang area tadi, ini area pertamanya di sini. Luas area ini sama tadi, lebih kecil ya? Ini termasuk. Oh, oke. Tapi di sana udah nggak ada bangunan ya Pak?
Udah nggak ada. Cuman area awal di sini. Ya, area awal. Paling ada sumur-sumur peninggalan aja. Jadi seperti itulah teman-teman sejarah dan peninggalan dari Keraton Kasepuhan Cirebon yang memang punya peran penting dalam sejarah Islam di Indonesia ya Pak ya. Ya, betul Kang Yuda. Dan semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sudah diberikan informasi, kemudian disambut dengan baik dan dijelaskan setiap pojok Ya. detail dari Istana Kasepuhan Cirebon. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut silahkan datang ke sini. Ini buka setiap hari ya Pak ya? Bukan setiap hari, ya. Kalau Sabtu Minggu lebih ramai lagi. Sabtu Minggu lebih ramai. Senin buka ya Pak? Senin juga. buka juga. Jadi nggak ada tutupnya teman-teman. Kalian ingin tahu sejarah, ingin lihat bangunan-bangunan lama, bisa langsung datang ke sini. Ya, saya tunggu. Jadi langsung datang langsung. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sama-sama. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan ya, ataupun penerangan saya yang ada banyak salahnya. Ya namanya manusia, nggak ada yang sempurna ya. Siap. Nah. Jadi dari sini nanti kita akan ke keraton lainnya teman-teman. Keraton Kanoman, keraton apa lagi Pak? Kacirebonan dan sama Kaprabonan. Jadi mumpung di Cirebon kita lihat peninggalan sejarah dari Cirebon itu seperti apa. Siap. Ya udah. Bye.